Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2960. Tidak bisa masuk. Ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah. Lembah Yundi sangat misterius. Bukan dari alam Tiangeng, melainkan dari benua Tianxuan. Rune di dalamnya saling bersilangan dan sangat misterius. Biasanya, bahkan Kaisar pun tidak bisa masuk. Dulu, Tiansheng, Tianzun, bahkan Tiandi pun tidak bisa masuk. Pria di atas peti mati emas itu berbicara perlahan. Mendengar ini, Lin Yan tak kuasa menahan diri untuk mengingat semua yang pernah dilihatnya di alam Wanling. 10.000 tahun yang lalu di kehidupan sebelumnya, meskipun ia pernah menginjakkan kaki di lembah Yundi, ia tak pernah memasuki tempat terlarang yang dalam itu. Lin Yan tahu bahwa pria itu sedang membicarakan bagian terdalam lembah Yundi. Tempat ini mungkin berhubungan dengan seorang wanita legendaris, kata pria itu. Dewi, Lin Yan berkonsentrasi. Pria itu menggelengkan kepalanya, bukan, satu lagi. Yang itu, cahaya hijaunya menyala, menyinari dunia. Wanita ini juga merupakan eksistensi legendaris. Pupil mata Lin Yan juga mengecil. Ia teringat seseorang, yaitu pemilik pedang cahaya Qingling. Dan Lingqi mendapatkan pedang itu di awal. Lembah Yundi, apakah ada hubungannya dengan wanita itu? Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Terlalu banyak rahasia kuno yang terlibat. Karena itu, lembah Yundi seperti tempat di luar dunia, dan mustahil untuk dimasuki. Sekalipun kau memasukinya, itu tidak berguna. Pria itu berkata, dan bukan hanya aku yang mengetahuinya. Aku khawatir banyak orang kuat juga mengetahuinya. Karena itu, sampai sekarang, belum ada yang benar-benar memasuki lembah Yundi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Langit telah mengambil tindakan. Rahasia yang terkandung di lembah Yundi membuat Lin Yan semakin panik. Semakin panik, semakin ia ingin tahu. Ini mungkin ada hubungannya dengan Yun Yao. Ia tidak bisa menyimpulkan kematian Yun Yao dengan mantra cinta abadi. Apakah benar-benar karena lembah Yundi terlalu misterius? Itu menghalangi semua deduksi. Sepertinya kau masih harus masuk. Bawalah benda ini bersamamu, mungkin ini bisa membantumu menemukan beberapa rahasia. Pria itu berkata, lalu ia mengeluarkan sepotong batu giok dari peti mati dengan tangannya. Di atasnya, terdapat sebuah rune. Giok ini sangat kuno. Lembah Yundi telah bertahan selama berabad-abad. Saat itu, aku pernah mencintai seorang murid perempuan di sana. Dia mungkin tidak cantik atau luar biasa, tetapi dia memberiku perasaan terhangat di dunia. Pria itu berbicara perlahan, sayangnya, dia tidak dapat menahan serbuan waktu dan meninggal. Aku menguburnya di kota peti mati gantung ini, lalu mengubur diriku sendiri. Suara pria itu agak rendah. Dia akan tinggal di sini selamanya. Menemani wanita itu selama beberapa generasi. Giok ini ditinggalkan olehnya saat itu. Ini mengandung semacam misteri. Dalam kehidupan ini, aku tidak ingin meninggalkan kota peti mati gantung, dan aku terlalu malas untuk mencari tahu semua rahasia lembah Yundi. Bagiku, semua ini tidak penting. Aku hanya ingin melindunginya. Era Agung adalah pertempuran di masa sulit. Aku hidup bukan untuk memperjuangkan reinkarnasi dengan orang-orang di dunia, tetapi untuk melindungi kota peti mati gantung ini agar tidak ada yang dapat mengganggu ketenangannya. Pria itu berbicara, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Wanita itu memang biasa-biasa saja. Tapi dialah cinta sejatinya. Keabadian telah berlalu, waktu telah berlalu. Tak seorang pun boleh membuat masalah di sini. Dia hidup kembali hanya untuk melindungi hidupnya dengan damai. Tunggu era agung itu berlalu. Ia akan terus mengubur dirinya sendiri, memasuki peti mati emas, dan tinggal bersama wanita itu seumur hidupnya. Bagaimana dengan dunia yang agung? Bagaimana dengan reinkarnasi abadi? Ia tak peduli. Terima kasih. Lin Yan mengambil potongan batu giok itu, lalu sosoknya bergerak. Pria itu menatap suatu tempat di kota peti mati gantung dengan penuh kasih sayang, dan senyum di bibirnya masih ada. Kemudian ia memasuki peti mati emas, lalu tenggelam dan melayang di area ini, lalu lenyap sepenuhnya. Wus! Lin Yan menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan langsung pergi dari sini, menuju lembah Yundi. Lembah Yundi telah menjadi tempat yang sunyi selama beberapa generasi. Sekarang, Yun Yao telah tiada, dan dunia tak akan lagi menyebutnya, tetapi area ini masih berdiri di sini. Tak seorang pun bisa menggoyahkannya. Wus! Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berdiri di sini. Ia tak memiliki napas di tubuhnya, tetapi ia mengandung langit dan bumi.
Lin Yan menatap sosok ini, tatapannya sedikit berubah, sekarang kau bahkan lebih kuat. Mendengar ini, pria parubaya itu melangkah maju, di alam Tiangeng, aku memadatkan tubuh sejatiku, yang dapat dianggap memahami misteri langit dan bumi. Dulunya berambut putih, tetapi sekarang rambutnya hitam seperti air terjun. 10 tahun telah berlalu, dan mereka bertemu lagi. Kaisar klan obat menatap Lin Yan dengan sedikit terkejut. Lin Yan, memang selamat, tetapi ia tidak banyak bertanya. Namun, Lin Yan tidak terkejut olehnya. Namun di bawah tatapannya, Lin Yan melihat semacam kelelahan di mata Kaisar klan obat. 10 tahun. 10 tahun ini mungkin lebih melelahkan daripada kehidupan Kaisar klan obat. Dalam perang Yuanling, ada kekuatan yang ingin membunuh kejeniusan umat manusia, kata Lin Yan. Ekspresi Kaisar klan obat memadat, dan hawa dingin pun dilepaskan, apakah kau tahu siapa itu? Lin Yan menggelengkan kepalanya. Di bawah naungan napas itu, ia tidak bisa melihat menembus penampilan pihak lain, juga tidak bisa merasakan napas pihak lain. Kaisar klan obat menarik napas dalam-dalam, dan raut kelelahannya semakin menjadi sulit untuk membatalkan perang Yuanling. Ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan sendiri. Bahkan jika kukatakan semua ini sekarang, aku khawatir itu tidak akan berubah. Kata Kaisar klan obat. Lin Yan dapat melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, meskipun Kaisar klan obat hampir tak terkalahkan di alam Tiangeng, ia mungkin telah menyinggung terlalu banyak kekuatan. Hanya karena ia telah bergabung dengan Lin Yan, setidaknya banyak kaisar di alam Tiangeng yang memusuhinya. Terlebih lagi, 10 tahun yang lalu, ia telah membunuh banyak sekali tokoh kuat di surga dan di seluruh alam. Ini sudah cukup untuk membuat Kaisar klan obat menghadapi musuh dunia. Aku, berpartisipasi. Ekspresi Lin Yan menjadi kaku. Jika tidak bisa dibatalkan, maka ia akan berpartisipasi. Jika kekuatan lain ingin bertindak, ia akan membantai makhluk-makhluk itu dalam perang Yuanling ini. Ini akan mengungkap keberadaanmu. Jejakmu hanya muncul di kota peti mati gantung. Jika aku bertindak, aku akan melindungi segalanya untukmu. Berlatihlah selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, tak akan banyak orang di alam Tiangeng yang bisa menandingimu, kata Kaisar klan obat. Fakta bahwa aku masih hidup tak bisa disembunyikan lama-lama. Kalau begitu, mari kita umumkan kepada dunia dalam pertempuran ini, kata Lin Yan. Jimat penyembunyi surga dapat menyembunyikan napasnya dan membuat batu ajaib itu tak terlihat. Namun, itu tak bisa selamanya. Mendengar ini, Kaisar klan obat mengangguk. Kemudian, ia beranjak dan meninggalkan tempat itu. Lin Yan telah mengambil keputusan. Hanya sedikit yang bisa ia lakukan. Kaisar tak akan bertindak dalam konfrontasi seperti ini. Ini adalah aturan diam-diam dari semua kekuatan. Detik berikutnya, tatapan Lin Yan kembali tertuju pada lembah kupu-kupu awan, lalu langsung memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, napas kuno muncul di wajahnya. Kekuatan semacam ini sungguh dahsyat. Bahkan Lin Yan pun terkejut. Cloud Butterfly Valley, perubahannya luar biasa, ya.